Kalau dia nggak suka, terus itu dicecernya itu. Bilang, oke, you trust me, fine, if not forget it. Sebelum kami ke Amerika, kabar tentang saya sampai ke sinode, sampai bishop nomor 1 pun dengar. Semua dengar di pusat. Tahu pertanyaannya sederhana. Can I talk to your wife? Yeah, no problem. Can we Zoom together? Can. Zoom. Pertanyaannya, mau nggak engkau ke Amerika sama suamimu? Mau. Oke, great, you get it. Dia nggak bertanya, apa kata orang itu? Terus kau bilang apa? Jadi nggak ada. Lihat waktu ada ini supaya kita belajar. Ini supaya saya ajarin mulai. Waktu ada kedapatan yang berzina dibawa kepada Yesus. Ditanya Yesus nggak? Siapa nama cowok itu ngomong-ngomong kan? Coba kau udah pergi semua orang kan? Coba siapa nama cowok? Coba. Terus kalian jatuhnya di mana? Gak ada. Di gereja itu ada itu. Itu lebih cocok dia rasa. Gimana? Yesus udah jelas itu kedapatan. Nggak ditanya namanya siapa. Nama wanita itu pun nggak ditanya dia. Sampai kan nggak ditanya nama. Kalau kita kepo kita. Sebelum kita berdoa, cerita dulu. cerita dulu. Terus di mana ketemunya? Iya, ceritanya lebih panjang. Nih makanya ini saya mulai kasih tahu. Nah, jadi gimana? Yesus nggak tanya di mana jatuhnya, bagaimana, siapa, nggak ada. Oke, aku pun tak menghukum engkau. Perhatikan cara memulihkan orang. Jangan condemn them. Ada nggak minta ampun wanita itu ke Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Ampuni saya enggak. Dia bertanya, mana tadi yang menghukummu tadi? Nggak ada Tuhan. Terus apa kata Tuhan? Kau minta enggak? Oke. Aku pun tak menghukum engkau. Hari ini sebelum orang minta maaf, ampuni duluan. Haleluya. Jangan tunggu kau minta maaf dulu ya. Kau belum minta maaf, tak ku kasih. Amin. Ya ini sebelum. Jadi kita yang hubungan itu jangan tunggu. Suamiku minta maaf, enggak lah. Kasih duluan pengampunan itu. Dan waktu kita tahu dia paham apa yang diperbuat, belajar seperti Yesus, berikan saya kekuatan. Ampuni dia Tuhan, walaupun dia tahu apa yang dia perbuat. Haleluya. Yesus tutup mata dia. Tuhan tahu kok mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan katakan, daripada aku marah, ku anggap dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, jadi pesan kita harus pesan begitu, bukan pesan korek-korek dosa. Baru yang lebih parah lagi. Pujian penyembahan itu diajarkan Tuhan ketahui kepada siapa? Kepada wanita yang 6 suaminya. Pujian penyembahan yang kita akan ada penyembah roh dan kebenaran. Tuhan Yesus tidak ajarkan kepada murid-muridnya. Diajarkan kepada wanita yang dia pun gak berani keluar. Kita kalau udah pujian penyembahan kan ada yang layak, ada tak layak. Sorry to say. Ada yang tak layak, ada tak layak. Jadi kurikulum pujian penyembahan selalu penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi Yesus ajarkan kepada siapa? Enggak kepada murid-murid, kepada wanita yang lagi sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Kan dia siang-siang supaya nggak ketahuan. Yesus datang ke sana. Di mana suamimu? Dia katakan nggak ada. Benar katamu. Sampai di situ kan bilang, coba sebutkan. Suami pertama siapa namanya? Coba. Suami kedua siapa? Supaya nanti ku lupa. Nggak ada. Nggak ada. Baru nggak dikatakannya, kau selesaikan dulu urusan suami istrimu baru ku berkati. Enggak. Nggak ada kan diselesaikannya. Lihat, kita ini banyak kali syaratnya.
Itu Alkitab loh. Terus yang diajarkan pendeta enggak dari Alkitab, perasaan dia, dan diajarkan yang dari atas. Saya juga udah sama dari dulu kan aku pikir-pikir dari mana ya ini aku pikir. Tak ada. Contoh kan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu kan doa Daud. Doa Yesus apa? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya. Baik maut tak bisa memisahkan kasihku daripadamu. Ya. Terus jangan tinggalkan aku. Kan gak nyambung. Nyambungnya di mana? Paham maksudnya kan? Ya. Ini. Karena makanya kita perlu belajar. Ini ya. Perjanjian lama itu perjanjian Allah dan manusia. Jadi gini. Ini Allah, ini manusia. Ini perjanjiannya. Kalau engkau baik-baik, aku berkati. Tapi kalau engkau buat salah satu, aku kutuk kau sampai punah. Ini perjanjiannya. Maka Tuhan katakan, kutuk kau baik apa enggak ya? Nah, ternyata manusia semua tak benar. Akhirnya Tuhan berpikir, ini rusak perjanjian ini. Dikirimnya Yesus. Sekarang adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Tapi manusianya siapa? Yesus. Ya. Maka Allah katakan, itu kan udah berdosa semua. Apa kata Yesus? Kau hukum aku. Maka waktu ada gelap yang 3 jam itu, Tuhan itu siapa yang marah? Tuhan. Marah ke siapa? Ke yang nyalibkan atau marah ke Yesus? Yesus. Marah ke Yesus. Jadi bukan Tuhan marah ke yang menyalibkan itu. Saat itulah Yesus dibel-bel, dipukulin, dihajar. Siapa yang marah? Allah yang marah. Semua murka Tuhan dilimpahkannya kepada Yesus. Ya. Semua. Maka hari ini tak ada lagi murkanya bagimu dan bagiku. Amin. Ya. Haleluya. Yes. Jadi jangan lagi di gereja murka-murka lagi. Yesus sudah tanggung murka itu semua, dia tanggung, ditambilnya semua. Ya. Maka kita dikatakan orang yang diberkati. Amin. Khotbah kayak gini kan butuh pewahyuan dari Tuhan. Ya. Tapi kalau khotbah untuk menentukan dosa kita nggak perlu pewahyuan. Pembuktian. Lihat aja wajahnya, nggak bersuka cita dia. Bersuka cita kok. Ya kan? Ini kurang doa. Enak kali. Nggak butuh pewahyuan. Setan pun tahu. Tapi untuk menceritakan kebaikan Kristus, we need the revelation. Itu yang dinantikan dunia ini. Ya. Untuk itu kita hadir. Jadi saya pengen kita pengkhotbah menceritakan kebaikan Allah kepada dunia. Ya. Karena dalam buku Roma dikatakan apa? Injil itu adalah Kabar baik. kekuatan Allah. Coba Ya. kita baca ya. Jadi di mana letak kekuatan Allah itu? Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, ini dulu ya. 2 Timotius tadi. Ini saya belajar dari Pak Yusa. Jadi Pak Yusa ini ngajarin saya. Saya sampaikan apa yang diajarin dia ini. Ini pewahyuan ini Bapak ini yang dapat. Jadi kami suka dapat pewahyuan. Apalagi ada Pak Wahyu di sini kan. Akan lebih banyak wahyu. Lihat sih. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di Pembanyak Saksi. Jadi percayakanlah itu. Jadi yang perlu dipercaya apa? Pesan yang sama. Itu yang perlu percayakan. Khotbah yang sama. Jadi maksud saya ini kita di sini nanti saudara khotbah pun ke sana kasih tahu God love you. Ya. Kalau kita bilang dia berdosa dia tahu. Kalau kita bilang kau berdosa aku nanti ranting neraka katanya langsung. Karena bagi dia udah gak ada lagi pengharapan. Oke ya, balik kita ke Roma. Sekarang kita Roma. Jadi Roma itu dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Roma berapa itu? Ayat 16 itu. Roma 1, Roma 10, ayat 16 saya gak tahu. Roma 1 ayat 16. Ayat 16 ya. Nah lihat ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah
Kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah di mana? Di doa puasa kita, doa semalaman kita, atau di Injil itu? Injil. Jadi kekuatan Allah adalah Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Jadi kekuatan Allah tersalur kalau ada kabar baik. Nah, kita baca dalam buku Lukas. Nah, ini kita sambung ya. Waktu Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Lukas 4 kayaknya. Roh Tuhan ada padaku katanya. Dia ya, sorry nih. Lukas berapa itu? Roh Tuhan ada padaku. Ayat 18, lihat. Roh Tuhan ada padaku. Itu kata Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tadi kita bicara bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau ada orang sakit, cara menyalurkan kekuatan Allah bagaimana? Katakan kabar baik kepada orang sakit apa? Sembuh dalam nama Yesus. Waktu kita katakan demikian, maka kekuatan Allah mengalir. Haleluya. Dompet kita kosong. Gimana caranya? Mulai katakan kaya dalam nama Yesus. Kekuatan Allah mengalir. Amin. Oke, ini kesaksian Pak Yusa. Saya dipanggil Tuhan ke Amerika tahun 2005. Saya coba tes TOEFL nggak dapat. Dalam hati saya ya sudahlah. Pak Yusa dipanggil Tuhan 2015. Tiap hari dia ngomongkan, saya akan melayani di Amerika. Semua jemaat udah malu dengarnya dia ngomong. Jemaat asal ke Amerika, jemaat pada senyum-senyum aja. Terus karena Bapak ini sudah nekat ya, 2018 ke Amerika lah dia. Saya bilang, jangan ke Amerika sendiri, kuantar, gue bilang. Ke Amerika lah. Ke Amerika antar. Kami ke Minneapolis. Ditolak. Dia hanya terima masuk sekolah, tapi gak boleh tinggal di situ. Kami bawa ke Oklahoma, tak ditawarin. Kami pulang. Aku udah di Australia. Tapi Bapak ini gak berhenti. Saya akan ke Amerika. Aku pun tersenyum. Jadi. Saya mati biarin aja. Karena kan dia yang dipanggil Tuhan, kan gak mungkin ku bilang enggak. Ya, ngomongin aja lah di situ gitu. Nah, sekarang waktu kami kesini dia bilang, kan aku dulu ngomong ke Amerika Pak Jo kan. Akhirnya kami jalan dua-dua ke Amerika, untung imannya kuat. Nah, baru dia ngomong lagi nih, kita akan beli pesawat. Dia yang ngomong itu. Jadi karena sudah dibilangnya, ku aminin aja lah itu. Oke. Kita akan ke Amerika. Kita akan beli pesawat. Oke, yang ngomong kita akan beli pesawat. Nah, tapi kalau untuk 500.000 kita diskusikan, kita punya 1.000 beri. Mau saya sampaikan, kalau apapun hari ini, kalau saudara pengen salurkan kekuatan Allah, kasih tahu kabar baik kepada masalah itu. Rumah contohnya. Kami kan masih kontrak rumah nih. Kamu udah mulai katakan. Di surga tidak ada kontrak rumah Tuhan. Kerjalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Di surga tak kontrak. Masa kontrak di sini? Ada yang salah itu. Haleluya. Saya pikir, gimana caranya? Aku pun tak tahu. Ya, kamu kalah ditanya-tanya gimana caranya. It's not my problem, man. Itu problem Tuhan. Dan nanti kalau kami udah punya rumah, saya punya rumah, punya mobil, dan punya pesawat, saudara akan menjadi saksi. Jangan hanya menjadi saksi, minta lagi impian saudara. Impian kita kan beda-beda. Dan kami pengen ke Eropa, jadi kami ada satu lagi. Bapak ini masih pengen jadi menteri. Jadi waktu kami dia kan ketua Bawaslu ini sekarang, ketua Bawaslu di LA. Jadi waktu kami ketemu sama orang Komjen itu, mereka langsung bilang, kalian siap-siap jadi menteri katanya. Iya, dibilangnya, kami akan rekomendasikan dari sini kepada presiden yang keberapa nanti. Baru kami bilang, oke. Jadi gimana? Kami udah sepakat nih. Kami kan sama dari dulu. Kalau Pak Yusa jadi menteri, pisahlah kita di situ. Pak Yusa balik ke Indonesia. Aku akan jadi bishop seluruh dunia. Amin. Gereja. Yes.
Karena bishop yang di sini sudah bilang ke kami 2 kali, bilang ke saya, kau siap-siap ya jadi ketua kita di seluruh dunia. Oh, haleluya. 2 kali dibilang. Jadi hari ini kekuatan Allah itu ada di mulut kita semua. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini, gimana kalau tetanggaku kurang baik, nubuatin, engkau akan jadi baik dalam nama Yesus. Jangan katakan, jangan kali tetanggaku, tambah jahat dia. Sama, suami istri, kalau pengen cantik istri katakan, istriku cantik sekali dalam nama Yesus. Hidupnya tambah panjang. Iya. Amin. Amin. Si istri juga gitu. Suamiku ganteng sekali dalam nama Yesus. Kalau diucapkan itu kan jadi. Walaupun kita tidak rasakan. Perhatikan ini, siapa yang bohong? Coba, ini kabar baik. Waktu Abraham dan Sarah nggak punya anak. Ya. Nggak punya anak.